Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang bagaimana perkembangan porang di Indonesia. Akhir Desember ini di 2022 kami mendapatkan informasi bahwa pabrik-pabrik porang saat ini sudah mulai resah dan gelisah bagaimana mereka nanti di tahun 2023 bisa memenuhi stok umbi produksi yang mereka butuhkan untuk kelangsungan pengolahan pabrik porang yang mereka miliki. Nah, tentu bahwa ketika kita memiliki pabrik, yang harus dipikirkan adalah bagaimana supply bahan baku itu terus tersedia sehingga pengoperasian pabrik ini setiap harinya bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, dalam satu hari pabrik itu membutuhkan sekitar 35 ton bagi yang pabriknya kecil dan sekitar 60-65 ton untuk kapasitas pabrik yang lebih besar. Nah, jika dalam satu hari ini membutuhkan 60 ton, maka kurang lebih kalau misalnya petani memiliki 1 hektar dan produksinya sekitar 30 ton atau sampai 40 ton, ini berarti untuk kapasitas yang 60 ton ini membutuhkan minimal 2 hektar per hari. Jadi dia membutuhkan 2 hektar per hari. Nah, ketika misalnya kita hitung di dalam 1 bulan itu pabrik bekerja selama 26 hari, maka kebutuhan yang diperlukan di dalam 1 bulan itu sekitar 9.360 ton. Nah, ini untuk satu pabrik. Untuk satu pabrik membutuhkan untuk kapasitas yang 60 ton atau 65 ton per hari itu sekitar 9.360 ton. Nah, kalau misalnya dibutuhkan 1.560 ton. Jadi untuk kapasitas 60 ton per hari, dia membutuhkan umbi produksi 1.560 ton. Kalau kita kalkulasi dia beroperasi selama 6 bulan, maka kurang lebih yang dibutuhkan 9.360 ton. Nah, kalau 9.360 ton ini dibagi rata-rata misalnya produksinya 30 ton, maka luasan hektar yang dibutuhkan adalah 4.680 hektar. Nah, ketika kita menghitung dengan luasan 4.680 ton yang dibutuhkan dalam satu pabrik, maka memang sewajarnya pabrik sekarang ini sudah mulai resah dari mana umbi produksi nanti akan mereka dapatkan. Nah, ini baru satu pabrik. Bagaimana ketika khususnya misalnya di Jawa Timur? Di Jawa Timur ini kan ada banyak. Ada Algalindo, ada PT JRO, ada Asia Prima Konjak, ada Bangsang, ada di Nganjuk, ada Raja Wali di Gresik. Nah, ini kan banyak jumlah pabrik. Nah, sementara luasan lahan atau luasan kebun yang dibudidayakan tanaman porang atau yang ditanami tanaman porang ini berkurang. Nah, inilah yang menjadi kecemasan pabrik-pabrik di Jawa Timur khususnya, karena dengan persaingan pabrik yang ada di sana serta volume dalam setiap harinya membutuhkan umbi produksi sekitar 60 sampai 65 ton,
dia sudah mulai berpikir dari mana umbi produksi ini akan kita dapatkan. Nah, itulah kenapa kami pribadi menghitung bahwa 2023 dipastikan harga akan naik. Salah satu tolak ukurnya adalah suplai bahan baku yang kurang. Nah, ketika suplai bahan baku kurang, ditambah dengan permintaan dari pabrik ini meningkat, maka itu akan berpengaruh di harga. Supply and demand adalah penentu harga akan bergerak naik atau harga akan bergerak turun. Nah, teman-teman, kalau misalnya di pabrik ini kebutuhannya 9.360 ton, kalau dikali 10 pabrik di Jawa Timur, maka akan terhitung 90.360 ton kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh pabrik yang ada di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan luasannya? Kalau tadi kita hitung dalam satu pabrik 4.680 hektar, maka kebutuhan lahan yang harus ditanami porang adalah 46.680 hektar. Ini baru pabrik Jawa Timur, belum pabrik di Jawa Tengah, belum di Jawa Barat. Nah, kalau kami sendiri di Sulawesi Selatan itu sudah melakukan antisipasi lebih awal, karena melihat pantauan dari petani bahwa jumlah luasan tanaman porang ini tidak bertambah, maka butuh kolaborasi, kerjasama, kemitraan dengan petani. Karena dengan adanya kemitraan, maka kita tidak khawatir lagi tentang siapa nanti yang akan mensuplai bahan baku itu. Nah, 2 minggu terakhir saya dikabarin oleh teman-teman petani bahwa pabrik-pabrik ini sekarang itu sudah mulai turun, membangun kerjasama, melakukan kemitraan-kemitraan yang tujuannya adalah menjamin pasokan suplai bahan baku di tahun 2023 nanti. Nah, inilah kejelian pengamatan yang harus kita lihat, karena jangan sampai kita nanti ini terjebak di dalamnya. Artinya, ketika pabrik melakukan kerjasama kemitraan, mestinya nanti ini sama-sama menguntungkan. Menguntungkan bagi pabrik karena bahan baku mereka tersedia, dan menguntungkan petani dengan harga yang setimpal atau harga yang diinginkan. Karena kalau misalnya dua-duanya tidak connect, tidak sinkron, maka pasti tidak akan terjadi kesepahaman. Nah, teman-teman, kami rasa bahwa di Jawa Timur saat ini luasan lahan yang ditanami itu tidak sampai lagi di angka 40.680 hektar. Kenapa? Karena sudah banyak yang mulai beralih ke komoditi lain. Nah, bagaimana ketika itu yang terjadi? Maka pasti perusahaan-perusahaan atau pabrik di Jawa Timur ini akan keluar lokasi, misalnya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Banten, atau di Lampung. Nah, di tahun 2021 kemarin mereka mensuplai itu dari NTT. Nah, artinya bahwa peluang besar bagi kita yang petani porang di luar dari Jawa Timur, karena ini bisa ada negosiasi karena adanya permintaan nanti yang besar dari beberapa pabrik ini, maka petani juga harus cerdas di situ dalam memutuskan berapa harga yang layak untuk umbi produksi. Jadi hitungan kami bahwa petani jangan terburu-buru untuk melepas bahan baku produksinya atau umbi produksinya,
sebelum ada kesepahaman harga seperti itu. Nah, kalau kita melihat harga yang paling layak di tahun 2023 nanti itu di atas angka 5.000. Nah, apakah pabrik nanti berani membeli? Saya yakin dan saya jamin pasti pabrik akan membeli. Kenapa? Karena persaingan itu tadi. Semua pabrik akan berusaha mencari atau mengumpulkan umbi produksi untuk kelangsungan produksi pabrik mereka. Nah, disinilah nanti kita petani harus pandai-pandai melakukan negosiasi. Karena untuk harga di ekspornya pun sudah tinggi. Saat ini sudah di angka $5, bahkan sudah lebih. Artinya dengan acuan harga yang di akhir tahun ini bisa kita yakinkan bahwa harga terus akan meranjak naik. Nah, bagaimana ketika negara Cina mengambil dari Thailand, Vietnam ataupun Myanmar? Kami kira itu tidak akan cukup. Jadi supply dari 3 negara ini itu tidak akan cukup. Buktinya buyer-buyer dari Cina itu juga sudah mengkonfirmasi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan perpanjangan kontrak atau pembukaan kontrak baru. Nah, inilah teman-teman informasi yang kita sampaikan. Terus saja kita optimis bahwa suatu saat nanti, entah di tahun 2023, 2024, tapi potensinya di tahun 2023 untuk harga lebih tinggi itu sudah terbuka. Dari hitungan-hitungan yang kami buat bahwa dengan banyaknya perusahaan yang sudah mendapatkan GACC, mesti akan membuat pabrik-pabrik ini banyak yang akan berkompetisi atau berebut untuk mendapatkan bahan baku demi mensuplai kontrak yang sudah mereka penuhi, yang sudah mereka tanda tangani. Nah, itu teman-teman, sekian ulasan kita hari ini bahwa pabrik sekarang sudah banyak membutuhkan kolaborasi kemitraan, itu sudah pasti karena mereka terus mengejar luasan hektar yang mereka akan jadikan sebagai acuan untuk tahun 2023. Terima kasih teman-teman, ulasan kita hari ini. Sehat selalu, optimis selalu. 2023 harga porang pasti akan naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.